Mantan Ketua Umum Front Pembela Islam Sabri Lubis dan 4 petinggi FPI lainnya hari ini resmi bebas usai menjalani masa hukuman. Sabri Lubis bersama petinggi FPI lainnya sebelumnya tersangkut kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta. Setelah menjalani masa tahanan selama 8 bulan, 5 mantan petinggi FPI akhirnya menghirup udara bebas Rabu 6 Oktober 2021. Disambut pimpinan Presidium Alumni 212, penasihat hukum dan beberapa lainnya, Sabri Lubis keluar dari rumah tahanan Bareskrim Polri. Saya dan teman-teman di sini ada berapa orang? Ada 5 orang. Kasus Petamburan, kasus Maulid di Petamburan, kerumunan Maulid di Petamburan sudah selesai. Betul-betul selesai, tidak ada potongan dan seterusnya. Jadi betul-betul 8 bulan. Selama menjalani masa kurungan, Sabri Lubis mengaku mendapat banyak waktu untuk beribadah bersama sejumlah tahanan lainnya. Sebelumnya, Sabri Lubis bersama 4 petinggi FPI lainnya divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait kerumunan massa yang dianggap melanggar protokol kesehatan sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah. Sabri Lubis ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2021. Langsung saja kita sapa Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Pak Slamet Marif. Assalamualaikum, selamat malam Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Abraham. Selamat malam Pak Slamet. Tadi ikut jemput Pak Sabri Lubis. Kalau Pak Sabri Lubis tadi sudah mengakui bahwa tersandung kasus kerumunan. Tapi yang menarik kita lihat hari ini tidak ada kerumunan yang menjemput bebas Pak Sabri Lubis. Bagaimana menjelaskannya Pak Slamet? Iya, jadi tadi alhamdulillah 6 Oktober pukul 10.34 persis, Kiai Sobri beserta yang lainnya keluar dari tahanan Mabes Polri. Saya kebetulan ikut menjemput beliau sampai ke dalam, gitu kan. Dan kita tentunya bersyukurlah beliau dan kawan-kawan telah bebas, telah menjalani hukuman 8 bulan persis tanpa potongan 1 hari pun. Walaupun kami merasa ini tidak adil, ada sesuatu yang mengusik hati kami, karena mungkin di Indonesia, bahkan mungkin di dunia ya, satu-satunya panitia Maulid Nabi harus dipidanakan dan dipenjarakan dengan pasal atau alasan kerumunan. Tapi semua itu kita hadapi dengan gentleman, secara hukum kita hadapi. Dan hari ini inkrah kasasi dari jaksa ditolak oleh Mahkamah Agung sehingga hari ini bisa bebas. Dan alhamdulillah pengikut beliau tetap menghormati keputusan pemerintah untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan, sehingga dari mulai Mabes Polri hanya keluarga dan kawan terdekat serta pengurus Front Persaudaraan Islam, Alumni 212 yang menjemput, dan kembali ke pesantren An-Nur di Cicaeng juga santri-santri yang sepanjang jalan, serta beberapa orang tua santri yang menyambut beliau dengan tetesan air mata penuh kerinduan dan keharuan yang luar biasa. Saya menyaksikan sendiri siswa-siswa dari pesantren itu menangis sambil melambaikan tangannya kepada Kiai Sobri. Dan tidak ada kerumunan yang berarti. Artinya, alhamdulillah pengikut beliau tetap taat dan patuh terhadap protokol kesehatan. Tapi kalau kita menyimak apa yang disampaikan Pak Sobri begitu keluar, ia mengatakan akan berdoa untuk Habib Rizik, dan dia juga meminta hal yang sama untuk banyak yang mendoakan Habib Rizik. Saya penasaran, karena kasasi yang sama juga kan sebetulnya ditolak oleh Mahkamah Agung. Artinya ini sebetulnya angin segar bagi Habib Rizik. Bagaimana kondisi terkini ya? Ya, alhamdulillah beliau sehat walafiat. Dan jadi untuk 2 kasus yang Mega Mendung itu juga sudah inkrah, artinya sudah dikembalikan permohonan kasasi dari jaksa, sehingga kita tetap bayar 20 juta dan sudah dilakukan, sudah inkrah, artinya sudah selesai yang Mega Mendung. Kemudian yang Petamburan karena ditolak oleh Mahkamah Agung berarti kan tetap 8 bulan dan tadi berakhir.
Nah, tinggal satu memang yang Rumah Sakit Umi yang menjerat Habib Rizik dan Habib Hanif serta Dr. Andi Tata. Dan itu sedang proses di Mahkamah Agung. Oleh karenanya, Kiai Sobri tadi meminta kepada umat Islam dan saya mewajibkan, mengharuskan kepada pecinta Habib Rizik, aktivis Islam, alumni 212 untuk senantiasa mendoakan. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah sehingga di kasasi itu Habib Rizik bisa menang, bisa bebas dari segala tuntutan yang ada. Itu yang harapan Kiai Sobri sampaikan. Jadi kita lebih getol berdoa kepada Allah karena doa silahul muslim, doa satunya orang muslim. Dan itu yang kekuatan yang kita miliki. Oke, Pak Slamet, tentu pertanyaan berikutnya adalah apa berikutnya, utamanya untuk Pak Sobri Lubis, karena kita tahu bahwa FPI sudah dilarang segala bentuk kegiatan dan simbol-simbolnya, begitu ya. Bagaimanapun orang akan bertanya, what's next, apa berikutnya untuk Pak Sobri Lubis? Yang jelas Kiai Sobri, Habib Idrus, kemudian Habib Ali, Ustadz Haris, dan Ustadz Maman yang tadi pagi barusan keluar, itu pendakwah sejati. Jadi pasti dimanapun akan berdakwah. Jangankan di luar lapas, di dalam lapas saja mereka isi hari-hari dengan banyak berdakwah, mengaji, mengajarkan ilmu agama kepada yang lain. Jadi saya bisa memastikan beliau-beliau juga setelah lepas di lapas akan meneruskan dakwahnya, ya, menebarkan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi Kiai Sobri sendiri punya pesantren, pasti akan fokus kepada pesantrennya. Kemudian terkait dengan organisasi, kan FPI sudah dibubarkan, sudah dilarang oleh pemerintah, ya sudah nggak ada. Jadi jangan ngomongin FPI yang lama. Nah sekarang kan ada hak warga negara juga untuk berkumpul berserikat yang dilindungi oleh undang-undang. Betul, diatur oleh yang namanya konstitusi. Front Persaudaraan Islam. Nah sehingga tidak boleh siapapun melarang orang untuk berorganisasi, ya kan, sehingga kalaupun nanti diputuskan setelah Munas Front Persaudaraan Islam Kiai Sobri menjadi salah satu pengurus, ya itu kan hak beliau untuk organisasi. Tapi pasti saat ini beliau akan lebih fokus untuk istirahat dengan keluarga dan melanjutkan dakwah dengan santri. Tapi jelas arahnya ke sana ya. Ini membuktikan bahwa tentu saja Pak Sobri dan juga petinggi FPI yang bebas hari ini punya pengaruh, itu satu, pengikut dan simpatisan. Yang disebutkan tadi arahnya kemudian ke FPI baru, Front Persaudaraan Islam. Tapi pertanyaan saya berikutnya adalah bagaimana kemudian membuat citra baik terhadap organisasi yang baru ini. Kita tahu bahwa bagaimanapun ada kalangan yang tidak terima dengan aksi-aksi yang dulu pernah barangkali dilakukan oleh FPI yang lama, kemudian juga aturan pemerintah yang melarangnya, yang dianggap tidak Pancasilais dan lain sebagainya. Bagaimana membuat wajah baru Front Persaudaraan Islam ini? Pro kontra itu kan biasa, ya. Yang menolak pasti juga ada yang mencintai. Sebagian menolak, tapi aja juga sebagian besar masyarakat yang mencintai kehadiran FPI masa lalu dengan aksi kemanusiaannya. Itu menjadi punggiri juga. Tapi kita negara yang kita negara hukum ya Pak Slamet, mohon maaf saya potong. Iya, makanya pengurusnya taat hukum kan? Betul. Taat hukum sampai menjalani 8 bulan, taat hukum. Nah, maksud saya soal bahwa Front Pembela Islam sudah dilarang, itu satu hal, kita tegak lurus dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Setidaknya sampai saat ini kita belum tahu pergerakan apa yang dilakukan. Sudah nggak dibahas lagi. Sudah dibahas. Sekarang kan ada wadah baru yang mereka ingin dirikan dan akan kuatkan, namanya Front Persaudaraan Islam. Dan yang saya lihat dan dengar dari kawan-kawan yang mendirikan, sebab saya bukan salah satu pendiri Front Persaudaraan Islam, tapi kawan-kawan yang mendirikan itu, yang termasuk sedang merancang ada dasar rumah tangganya, akan lebih banyak fokus kepada kemanusiaan, dakwah, dan pendidikan. Jadi 3 itu akan lebih difokuskan. Akan lebih banyak bergerak di bidang kemanusiaan, apalagi COVID sekarang ini kan belum hilang dari Indonesia. Kemudian dakwah akan dilaksanakan dengan dakwah yang rahmatal lil alamin, dan tentunya pendidikan ya akan mereka galakkan. 3 itu yang sekarang akan mereka lakukan. Pak Slamet, betul bahwa Anda bukan pendirinya, tapi kan Anda juga masuk dalam paling tidak istilahnya struktur teras di FPI yang lama. Saya sebutkan tadi bahwa banyak yang kemudian merasa FPI yang lama melakukan tindakan-tindakan dalam tanda kutip kekerasan, yang mana sweeping dirasa tidak boleh diterima, sementara kita adalah negara hukum, ada aparat yang berwenang di dalamnya. Tapi tentu saya sepakat dengan Anda. 2013. Itu 2013. Pasca Munas 2013 itu FPI menjauhkan diri dari kekerasan.
Jadi setelah 2013 itu betul-betul aksi kemanusiaan. Bahkan menjadi sebuah bukti, FPI menjadi motor demo besar di 212, damai, toleran, bersih, itu kan contoh nyatanya, nggak bisa dipungkiri, termasuk dunia mengakuinya. Saya Tapi masuk. itu sudah dilarang, jadi kita sudah tidak memikirkan itu lagi. Yang sekarang fokus mereka itu ke front persaudaraan Islam dengan dakwahnya, pendidikannya, dan kemanusiaan. Dan itu undang-undang, bahkan Menko Polhukam mempersilahkan. Jadi siapapun nggak boleh kemudian mengutik-utik sesuatu yang tidak melanggar hukum. Sepakat dengan itu diatur oleh undang-undang dan hak konstitusional untuk berserikat, berkumpul, dan mendirikan organisasi yang Anda sebutkan tadi, nafas persaudaraan. Saya rasa tak ada salahnya, dan kita akan nantikan bagaimana wajah baru dari Front Persaudaraan Islam dengan petinggi-petinggi yang baru menghirup udara bebas. Terima kasih Pak Slamet Marif.